Pada video kita kali ini akan bercerita tentang seperti apa perkembangan ikan-ikan nila kita yang sudah kita tebar sebanyak 15.000 ekor. Ikuti terus videonya dan jangan di skip ya, agar tahu seperti apa perkembangan ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Iwak Banyu Fish Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan nila. Nah, pada video kita kali ini akan menceritakan tentang perkembangan ikan-ikan nila kita. Ini merupakan video ikan-ikan kita di masa pemeliharaan bulan pertama dan kedua. Buat kalian yang baru lihat video ini, alangkah baiknya bisa lihat di video sebelumnya, tebar 15.000 ekor benih ikan nila dan bagaimana cara tebar benih ikan nila di kolam tanah. Untuk linknya bisa dicek ada di deskripsi video ini. Untuk metode pemeliharaannya, yang kita lakukan masih cukup sederhana. Kita belum menggunakan tambahan kincir air atau aerator. Hanya ada tambahan pompa air yang sudah kita modifikasi dengan harapan bisa menambah oksigen terlarut di dalam air. Namun untuk kedepannya kita akan menambahkan kincir air guna bisa menambah produksi ikan nila kita. Setelah berjalan sampai di minggu keempat, alhamdulillah ikan-ikan kita sehat-sehat semua ya. Belum ada kendala yang berarti. Ikan-ikan kelihatan sehat, lincah, dan agresif. Untuk kematian ikan sendiri sampai di minggu keempat masih sangat minim sekali. Untuk perkembangan ikannya sendiri di minggu keempat atau bulan pertama, sejauh ini masih cukup bagus ya. Dengan sampel yang ditimbang didapati berat rata-rata sudah mencapai 25 gram, bahkan ada yang sudah mencapai 45 gram. Pemberian pakan, perawatan air, dan bagaimana cara menanggulangi hama yang ada pada kolam tanah milik kita ini merupakan salah satu faktor penting guna menunjang keberhasilan budidaya ikan nila kita. Untuk pemberian pakannya sendiri, di bulan pertama dan bulan kedua kita berikan sebanyak 4% sampai 5% dari bobot ikan dikalikan jumlah ikan yang ada di kolam kita. Kenapa 4 sampai 5%? Gunanya untuk memacu pertumbuhan ikan di bulan pertama dan kedua. Memasuki usia ikan di bulan ketiga sampai masa panen, pakan yang kita berikan hanya sebanyak 3% dari bobot ikan. Biasanya yang kita lakukan sebelum pemberian pakan, kita akan melakukan pembibisan pakan terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa campuran larutan vitamin. Gunanya agar bisa menambah daya tahan ikan terhadap penyakit, menambah nafsu makan ikan, dan pastinya bisa mempercepat pertumbuhan ikan. Pemberian pakan secara teratur dan terukur menjadi faktor penting keberhasilan budidaya ikan nila. Pakan yang kita gunakan adalah jenis pakan apung dengan protein 32% sampai 34%. Untuk pemberian pakannya sendiri kita berikan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pemberian pakan yang terlalu berlebihan juga bisa berakibat tidak baik untuk ikan-ikan nila kita. Yang kita lakukan akan berhenti memberi pakan ketika ikan-ikan nila kita sudah berkurang responnya terhadap pakan yang kita berikan, atau ikan sudah tidak agresif lagi terhadap pakan. Selain pemberian pakan pelet, kita juga memberikan pakan alami setiap 1 minggu sekali, berupa daun-daunan seperti kangkung, lumut, dan daun pepaya. Jadi dalam waktu seminggu sekali kita tidak memberikan pakan pelet, di samping bisa untuk terapi pada ikan, juga bisa mengurangi biaya pakan dan ikan tetap sehat. Kita juga memanfaatkan pematang kolam untuk kita tanami kangkung sebagai pakan alami, jadi tinggal petik saja, terus kasih ke ikan-ikan nila kita. Faktor yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan nila adalah kualitas air kolam. Kualitas air kolam yang buruk dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan-ikan nila kita dan dapat menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit. Pengecekan pH air juga rutin kita lakukan ya kawan-kawan, agar kita juga bisa tahu kadar pH air yang ada di dalam kolam ikan nila kita. pH ideal air kolam untuk budidaya ikan nila ada di angka 6 sampai 8 dan suhu air berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius.
Selain pengecekan kadar pH air, yang biasa kita lakukan adalah mengecek kondisi air apakah sudah berbau atau belum. Jika kondisi air sudah mulai berbau busuk, segera lakukan pergantian air kolam dengan cara membuang sepertiga air kolam. Kemudian kita ganti dengan air yang baru. Jangan lupa ya kawan-kawan, kebersihan kolam juga sangat penting untuk dijaga agar tidak menjadi sarang hama yang nantinya akan merugikan kita. Karena kolam kita ini terletak di area persawahan, jadi rentan sekali terhadap hama kawan-kawan. Nah, salah satu kelemahan budidaya ikan nila kolam tanah, terutama di areal persawahan, yaitu adalah masalah hama, seperti ucrit, ular, atau hewan-hewan lain yang bisa memangsa ikan-ikan kita. Sehingga tidak bisa kita hitung keseluruhan ikan kita yang mati kecuali memang yang terlihat mengambang di permukaan air. Jadi, kita juga melakukan pendataan terhadap ikan-ikan kita yang mati, agar kita juga bisa menganalisa kematian ikan disebabkan karena faktor apa, dan juga dapat mengetahui tingkat SR atau tingkat kehidupan ikan-ikan kita sampai masa panen nanti. Untuk perkembangan ikan di minggu ke-8 atau bulan kedua, alhamdulillah masih belum ada kendala yang berarti kawan-kawan. Dari tingkat kematian ikan juga masih sangat wajar sekali, bahkan jarang sekali ada ikan yang mati. Bisa kita lihat ya kawan-kawan, ikan-ikan nila kita sehat-sehat, lincah dan agresif, dan pertumbuhannya juga cukup baik ya. Mudah-mudahan nanti perkembangannya bisa lebih bagus lagi ya kawan-kawan di bulan ketiga dan keempat. Nah, bagaimana dan seperti apa untuk perkembangan ikan-ikan nila kita ini di bulan ketiga dan keempat? Ada kelanjutan video perkembangan budidaya ikan nila di kolam tanah. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kawan-kawan dapat informasi terbaru seputar budidaya ikan nila dari channel Iwak Banyu Fish Farm. Dan jangan lupa buat kawan-kawan juga bisa follow di Instagram kami @iwakbanyu_fishfarm. Baiklah kawan-kawan, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.